seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari ia ditemui Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya Dayang Sumbi. Karena keseharian tidak mendapat buruan, Sangkuriang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya meleset tepat kepala Tumang. Tumang pun tewas ketika. Hei Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya. Hei, Bu, ini hati yang telah aku buru di hutan tadi. Jangan lupa untuk dimasak ya, Bu. Terima kasih anakku. Oh iya, Sangkuriang di mana Tumang? Bukankah dia dari tadi bersamamu? Iya, begini. Maaf, Bu. Aku telah membunuhnya. Hati yang Ibu masak sebenarnya hati si Tumang. Karena selagi di hutan kami tidak mendapatkan hasil buruan. Apa? Tidak seharusnya kau melakukan itu, Sangkuriang. Kau benar-benar tega sekali. Anak durhaka. Pergi sana dan tak usah kembali. Baiklah, kalau begitu, Bu, aku akan pergi sekarang juga. Sambil memegang kepala yang sakit, Sangkuriang berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan dan ia pun tidak ingat apa-apa. Ki Ageng adalah sosok perang pertapa di sini. Ia menemukan Sangkuriang di tengah hutan saat pingsan. Di sana, Sangkuriang diajari banyak hal oleh sang kakek. Dan beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pondok dan tepat di saat itu ia sedang kehausan dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Permisi, apakah ada orang di sini? Boleh aku minta air ini? Aku haus sekali. Permisi. Iya, tentu saja. Tapi siapakah dirimu? Terima kasih. Oh, namaku Jaka. Siapa namamu? Kau cantik sekali. Hahaha, tidak. Namaku Dayang Sumbi. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih, Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku dari suatu tempat yang jarang orang kunjungi. Aku ingin mencari asal-usul diriku. Dan sekarang aku sangat lelah. Oh, kau lelah. Mengapa tak tinggal di pondokku untuk sementara? Apanya ada hutan bibiku di sini. Boleh, baiklah. Terima kasih Dayang Sumbi. Hari silih berganti. Mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Besoknya saat Jaka ingin pergi berburu, sebelum berangkat Dayang Sumbi merapikan ikat kain di kepala Jaka. Namun Dayang Sumbi menemukan sesuatu yang ganjil. Jaka, sebelum kau berburu, biar aku rapikan ikat kepalamu. Baiklah. Bekas luka ini mirip dengan bekas luka kepala anakku Sangkuriang. Tapi apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti hatiku hanya untukmu, seorang Dayang Sumbi. Kau harus menikah denganku. Jawabannya pun tunda dulu. Ini harus kupikirkan matang-matang. Tidak apa-apa, Van Java. Ya sudahlah, kalau jadi, aku berangkat berburu dulu. Ya, hati-hati, Jaka. Ya, Paki. Bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana kalau begini? Kan ku ajukan 2 syarat ke Jaka. Kalau dia bisa memenuhinya, dia jadi suamiku. Tapi kalau tidak, dia gagal nikah denganku. Ya, begitu saja. Di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat tadi ke Jaka. Jika Jaka bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi, maka Jaka harus memenuhi 2 syarat ini. Syaratnya adalah dia harus membuat danau dan perahu, tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Sanggupkah Jaka? Lalu Sangkuriang pun menyetujui
persyaratan dari Dayang Sumbi. Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus atau jin. Dan Sang Kuryang berkata kepada para jin, "Hei para jin, bantu aku menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi." Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka atau Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Dan bibi dari Dayang Sumbi mempunyai rencana, yaitu meminta ikut sertakan masyarakat agar fajar cepat datang. Dengan cara meminta bantuan ke setiap warga untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat subuh. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra merah, dan terdengar suara ayam berkokok tanda pagi hari datang. Sang Kuryang, kau telah gagal dalam menyelesaikan tugasmu. Kita patah menikah. Apa? Tidak mungkin. Demikian legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga Caksi. Lalu Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua.